Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayam Wara di Wilwatikta. Dalam seri ke-529 ini didukung oleh para pemain Ape Burhan sebagai Wong Agung, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rakuti mengejar bayangan misterius itu dengan tombak Patmayoni siap di tangan. Sementara dia mengamati suasana sekelilingnya, tiba-tiba di hadapannya berdiri sesosok manusia. Ternyata dia adalah Rasemi. Aku benar-benar dipermainkan. Dipermainkan siapa? Aku mengejar sekelebatan bayangan seseorang. Namun tiba-tiba dia menghilang. Oh, mungkin orang itu bermaksud membunuhmu, Rakuti? Aku tahu. Dia bermaksud menghilangkan nyawaku. Tapi
Kenapa dia tidak berani berhadapan muka? Oh, dia bermaksud membokongmu dari belakang. Tidak semudah itu. Dia menghabisiku. Aku bukan sembarang orang. Tapi, kupikir orang itu memang memiliki ilmu tinggi. Makanya, Rakuti, kau harus hati-hati dan waspada. Iya. Sebagai seorang pejabat kerajaan dan pendekar, tentu aku akan membela jiwa ragaku sampai titik darah penghabisan. Maka, orang yang nampak sebagai bayangan misterius itu, sampai di ujung langit pun akan kukejar dan kutembus dadanya dengan tombak Patmayoni ini. Rakuti segera meninggalkan Rasemi. Secepat kilat dia melompat melanjutkan pengejaran bayangan misterius, membelah kegelapan malam. Setelah beberapa pal jauhnya, ia tiba di jajaran pohon-pohon tegak berdahan rapat. Tiba-tiba pandangan matanya menatap sebuah bayangan hitam, bagaikan seekor kelelawar menggantung di dahan pohon. Hei! Rupa-rupanya kau bertengger di dahan pohon itu. Awas! Dia mengejekku. Kurang ngajar. Akan kulumat kau. Melompat di dahan pohon lain. Kau benar-benar ingin mempermainkan aku. Kau benar-benar tidak tahu siapa aku. Aku Rakuti, seorang pengalasan Vinasuka. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Rakuti. Rasemi, kau bikin kaget saja. Rakuti, aku tidak tega melihat kau mengejar bayangan aneh itu sendirian. Sudahlah, jangan sampai kau menjadi korbannya. Tidak, Rasemi. Jangan khawatir. Aku tidak takut menghadapinya sendirian. Aduh. Aku memang baru saja bertarung beberapa saat. Nampaknya orang itu merasa gentar menghadapi aku. Iya, aku dengar pertarunganmu dari jauh tadi. Makanya aku langsung mencari sumber suara pertarungan tersebut. Kukira kau sudah berkalang tanah, Rakuti. Tidak, aku tidak apa-apa. Justru orang aneh itu nampak keteteran menghadapi aku. Buktinya, baru saja bertarung beberapa saat, dia langsung melompat bertengger di dalam pohon lagi. Lalu di mana dia sekarang? Dia menghilang lagi. Nah, tadi dia bertengger di dalam pohon tepat di atas kepala kita ini. Benar kan aku bilang? Orang itu, kuakui sakti sekali. Baru saja aku mengerbitkan mata, dia sudah hilang dari pandangan mata. Rupa-rupanya dia bukan tandinganmu, Rakuti. Bukan tandinganku? Iya. Tidak. Justru kalau dia ingin mengadu olah kanuragan, aku akan menghadapinya dengan olah kanuragan yang selama ini kugeluti. Dan saat-saat seperti ini, aku mempunyai kesempatan untuk mencobanya. Siapa yang lebih unggul? Ya. Kalau itu merupakan tekadmu, tentu aku akan membantumu. Akan kukerahkan beberapa prajurit pilihan yang dapat diandalkan kedikjayaannya. Ya, kalau begitu, kau cepat kembali.
Aku akan meneruskan perburuanku ini. Rakuti, tapi selama kau itu memburu orang sendirian, kau itu harus hati-hati. Sebab siapa tahu dia tidak sendirian. Dan ya, kukira siasat yang dia terapkan adalah untuk memancingmu agar kau mengejar jauh masuk ke hutan, sehingga mudah memperdayaimu, Rakuti. Aku tidak takut. Oh. Rakuti segera melanjutkan perburuannya. Sekali melompat, langsung hilang di kegelapan malam. Sementara itu, Rasmi dengan sigap kembali ke wismanya. Dia segera mempersiapkan 4 prajurit pilihan. Prajurit, Ya, Tuanku Rasmi. malam ini kalian punya tugas mulia. Tugas mulia apa, Tuan? Kalian akan kukirim ke medan laga. Dikirim ke medan laga, Tuan. Kenapa hanya ber-4 prajurit? Apakah lawannya sedikit, Tuan? 4 prajurit itu cukup karena kalian terdiri dari para prajurit pilihan. Prajurit berilmu tinggi, olah kanuragan tinggi, memiliki ilmu silat tinggi, olah pedang dan tombak mumpuni. Dan kukira sudah cukup untuk menghadapi musuh yang berilmu bagaimanapun, setinggi, sekomplit apapun. Lalu di manakah medan laga tersebut, Tuan? Rasanya gatal tangan hamba ini jika mendengar berangkat ke medan laga. Gatal. Gatal ya digaruk. Bukan itu maksudku, tolol. Rasanya tangan ini gatal ingin segera mencabut pedang, membabat musuh. Sabar, kalian itu harus sabar. Karena musuh yang kalian hadapi ini nanti bukan sembarang musuh. Dia seolah-olah dapat menghilang dari pandangan mata dalam sekejap. Nah, kalau nanti yang maju atau yang digunakan tombak dan pedang, tentu ini tidak ada gunanya, tidak ada. Kau membabat dengan pedang, akhirnya yang kau babat hanya angin belaka. Nah, percuma kan? Tapi rasa-rasanya belum pernah hamba mendengar ada orang yang bisa menghilang, Tuan. Mungkin karena orang tersebut memiliki olah kanuragan tinggi, sehingga dia bisa mengelabui mata kita. Dia bisa memperdaya kita dengan sekelebat bayangan. Akibatnya pandangan kita hanya menatap bayangan tersebut. Nah, itu tugasmu untuk mengatasi musuh yang memiliki olah kanuragan tinggi yang dapat mengelabui mata. Beres, Tuan. Hamba siap. Bagus. Lalu prajurit panah. Iya, Tuan. Apakah sudah mempersiapkan sejumlah anak panahmu? Wah, beres, Tuanku. Sejumlah anak panah sudah hamba siapkan. Bahkan pada ujung anak panahnya sudah hamba isi bisa beracun. Bagus. Nah, sehingga kalau ujung anak panah menggores kulit sekecil apapun, racun akan segera bekerja, Tuan. Dan akhirnya orang tersebut segera menemui ajalnya. Tapi musuh yang bakal kau hadapi itu memiliki gerakan lincah dan gesit, dan dapat dengan lincah melompat ke sana kemari dari pohon ke pohon bagaikan seekor tupai prajurit. Tuanku, hamba tidak sulit mengatasi orang yang berilmu tupai tersebut, Tuanku. Bahkan sebenarnya membidik tupai lebih sulit daripada membidik manusia, Tuanku. Padahal sudah berpuluh, bahkan beratus-ratus tupai yang berhasil hamba bidik dengan panah ini. Lalu hamba juga sudah berhasil membidik burung terbang tinggi di angkasa sampai puluhan ekor, Tuanku. Berarti aku tidak keliru memilih kalian. Nah, siap, Tuanku. Bagus. Sedari tadi hamba diam saja, Tuan. Ya, bicara. Padahal hamba lebih siap dari kawan-kawan lain. Hamba seorang prajurit tombak yang telah dipilih Tuan untuk maju ke medan laga. Bagus. Wah, hamba sangat berterima kasih dapat membuktikan keterampilan olah tombak hamba di medan laga itu, Tuan.
hamba memiliki kesempatan untuk menguji keterampilan tombak. Apalagi musuh yang dihadapi memiliki olah ilmu tombak yang tinggi. Hamba lebih senang lagi. Nanti Tuan dapat menyaksikan sendiri bagaimana hamba memamerkan kebolehan olah tombak ini. Ya, aku sudah paham ilmu tombak yang kau miliki, prajurit. Dari sekian puluh prajurit tombak, kaulah satu-satunya prajurit yang dapat diandalkan. Kaulah prajurit tombak yang tangguh. Dan olah tombak yang hamba miliki ini, Tuan, tidak ada tandingannya. Kamu jangan asal ngomong. Kalau didengar Tuan Rakuti dengan tombak Patmayoninya, kamu bisa dibuat kelenger. Iya, maaf. Saya salah ngomong. Maksudku ingin mengatakan bahwa aku seorang prajurit tombak yang tangguh. Seperti Tuan Rasemi katakan tadi. Baik. Sekarang aku ingin mendengar dari prajurit pedang. Seperti yang hamba katakan tadi, Tuan. Tangan hamba ini sudah terasa gatal. Ingin membabat musuh. Maka hamba seorang prajurit pedang sudah siap terjun ke medan laga. Dan keterampilan olah pedang yang hamba miliki jelas sudah mumpuni. Lawan yang bagaimanapun akan kubuat keteter dan lari tunggang langgang dengan penuh luka. Tapi tidak asal babat dan menusuk loh. Sudah terang dan jelas. Iya, kuda sari dengan ilmu silat tinggi. Nah, kau seringkan melihat latihan-latihan silatku? Baiklah, kulihat kalian sudah siap ke medan laga. Seperti kukatakan tadi, pada dasarnya olah tombak dan olah pedang untuk menghadapi musuh nanti kurang tepat. Namun untuk menjaga kalau ada hal-hal di luar perhitungan, kita sudah siap. Nah, oleh karena itu kuminta kalian janganlah gegabah, tetapi penuh perhitungan, hati-hati dan waspada. Ya, Tuan. Musuh yang akan kalian hadapi nanti sebenarnya hanyalah sesosok manusia. Namun, siapa tahu di balik sesosok manusia tersebut muncul beberapa prajurit yang akan menamenginya. Kalau orang tersebut memiliki ilmu kesaktian yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, Tuan. Misalnya, dia muncul sendirian. Tapi setelah itu, ia langsung dikelilingi oleh berpuluh-puluh prajurit yang melindunginya. Nah, prajurit-prajurit seperti itulah tugas kalian untuk menghabisinya. Namun, musuh yang pertama dan utama adalah sesosok manusia yang sekarang masih dalam pengejaran atau pemburuan Tuan Murakuti. Oh, jadi saat ini musuh sedang berhadapan dengan Tuan Rakuti. Benar, kulihat memang Tuan Murakuti merasa tidak keteteran. Tetapi aku tidak tega dia bertarung sendirian. Apakah Tuan Rakuti tidak mengerahkan prajuritnya? Ya, Rakuti itu nampak kurang siap mengerahkan prajuritnya. Karena dia sepertinya dipancing untuk masuk ke hutan dan diajak bertarung di sana. Nah, dengan begitu, Tuan Murakuti tidak memiliki kesempatan untuk memerintahkan para prajuritnya. Dan aku lihat tadi, di wismanya hanya ada beberapa prajurit jaga siap pedang dan tombak. Iya, tentu mereka tidak bisa meninggalkan wisma Tuan Rakuti. Khawatir kalau tiba-tiba wisma itu dirusak oleh musuh. Ya, sekarang kalian sudah siap? Ayo, segera kita menyusul Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi bersama 4 prajuritnya segera berangkat menyusul Rakuti. Rombongan Rasemi segera memasuki jajaran pohon-pohon yang berdahan lebat.
mereka berhenti sejenak mengamati suasana sekelilingnya. Setelah dirasa tidak terjadi apa-apa, barulah mereka melanjutkan perjalanan mencari di mana Rakuti berada. Sementara itu, Rakuti masih berkutat dengan sesosok bayangan misterius. Keparat, setan alas. Sekarang aku kehilangan jejak. Tapi kukira dia belum jauh dari sini. Setelah dia keluar dari jajaran pohon-pohon yang rimbun, dia tidak mungkin memasuki hutan lebat. Tetapi dia berbalik ke arah yang berlawanan. Hei! Jangan lari kau jahanam busuk! Jangan lari kau pengecut! Akan kuringkus kau! Tubuhmu akan kukoyak dengan tombakku ini! Awas! Jangan lari! Hadapilah aku! Aku tidak akan lari! Pertarungan seru antara Rakuti melawan sosok bayangan pecah lagi. Nampak dari jauh kedua senjata beradu dan menimbulkan percikan-percikan api. Namun bayangan misterius seolah-olah hanya meladeni apa kemauan Rakuti saja. Rakuti semakin menggebu-gebu. Dia ingin menancapkan tombak Patmayoni di dada bayangan itu. Rakuti bertambah kesal setelah beberapa kali tombak Patmayoni tidak mengenai sasarannya. Aku muak melihatmu. Apalagi aku. Awas! Kulumat dadamu dengan tombakku ini. Ya! Pengecut! Jahanam! Tidak tahu diri. Ayo, kita lanjutkan pertarungan ini. Jangan merasa diri unggul. Jangan pamer keangkuhan dan kesombongan. Tapi buktikan siapa yang lebih unggul. Siapa yang menang. Siapa yang di atas. Aku akan segera mengejar dan menangkapmu untuk mencabut nyawamu. Lihat! Rakuti menggelegak sampai ke ubun-ubun melihat kepongahan sosok bayangan misterius itu. Ia bertekad ingin segera melenyapkan sosok bayangan misterius yang mempermainkannya itu. Setelah beberapa kali tombak Patmayoni tidak mengenai sasaran, hatinya menjadi kesal. Aku muak melihat tampangmu. Apalagi aku. Awas sekali lagi. Akan kumpatkan dadamu dengan tombakku ini. Ya. Jahanam, tidak tahu diri. Ayo, kita lanjutkan pertarungan kita. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tapi buktikan dulu siapa yang keluar sebagai pemenang. Aku akan mengejar dan menangkap untuk mencabut nyawamu. Aku lenyapkan nyawamu dari atas muka bumi ini. Ya! Darah Rakuti menggelegak sampai ke ubun-ubun melihat kepongahan bayangan misterius itu. Dia segera melompat pagi terbang mengejar lawannya. Sementara hari sudah mulai fajar, matahari menampakkan sinar kemerah-merahan di ufuk timur, mengiringi dua sosok yang saling kejar-kejaran.
Dari jauh nampak bagaikan dua kelelawar raksasa saling berkejaran. Banyak orang terkejut menyaksikan kejadian itu. Ki, bangun Ki, bangun. Ada apa, Nyai? Di luar ada 2 ekor kelelawar raksasa, saling bekerjaran Ki. Masa ada 2 ekor kelelawar raksasa? Benar Ki, makanya ayo bangun. Lihat, di luar banyak orang menyaksikan adegan tersebut Ki. Tapi aneh, kelelawar raksasa dari mana ya? Makanya ayo segera bangun Ki. Masih ngantuk Hari sudah fajar Ki. Baiklah. Tuh, lihat Ki, terbang dari pohon ke pohon. Iya, benar Nyai. Seumur-umur baru kali ini aku melihat 2 ekor kelelawar raksasa. Tapi apakah benar mereka itu kelelawar? Kalau diamat-amati dengan baik, secara samar-samar, nampak bagaikan 2 sosok manusia, Nyai. Tuh Ki, mereka melompat dari bubungan rumah ke bubungan rumah lainnya Ki. Iya. Bisa-bisa rumah-rumah yang kena injakan kakinya ambruk seketika. Untung tidak melewati bubungan rumah kita ya Ki. Iya, Nyai, iya. Tapi aku tidak yakin kalau mereka itu benar-benar kelelawar, Nyai. Iya, mungkin kelelawar jadi-jadian Ki. Iya. Bisa jadi, Nyai. Lihat, mereka bertarung. Kenapa mereka bertarung ya Ki? Tidak tahu. Apa yang mereka rebutkan? Tidak tahu. Wah, ngeri juga melihatnya. Iya, Nyai. Ayo segera masuk Ki. Takut nanti kita kena sasaran. Mereka jauh dari sini, Nyai. Tidak mungkin pertarungan itu sampai di sini, Nyai. Apalagi mereka sekarang nampak semakin menjauh. Lihat, mereka saling berkejaran lagi, Nyai. Kira-kira ke arah mana Ki? Kalau tidak salah ke arah benteng istana. Benteng istana? Iya. Wah, mereka bakal kena tulah dari Gusti Prabu sampai berani menginjak-injak wilayah istana. Pasti Sri Paduka Gusti Prabu akan murka. Benar, Nyai. Tapi kalau mereka itu para pejabat kerajaan dan mendapat perintah dari Sri Paduka Gusti Prabu, kukira direstui. Pejabat kerajaan bagaimana? Mereka itu kan 2 ekor kelelawar, Ki. Nyai, seperti kukatakan tadi, dari jauh memang tampak bagaikan 2 ekor kelelawar. Tapi aku yakin mereka adalah 2 sosok manusia yang berilmu tinggi, sedang mengadu kekuatan. Nah, Nyai, sekarang mereka sudah tidak tampak dari pandangan mata kita. Benar, Ki. Aku juga tidak bisa melihatnya lagi. Iya. Nah, Ki, mari kita masuk ke rumah lagi. Tapi aku masih penasaran, Nyai. Penasaran bagaimana? Aku ingin tahu siapa mereka itu sebenarnya. Maka siang nanti aku akan pergi ke benteng istana. Ya, siapa tahu mereka masih melanjutkan pertarungan di sana, Nyai. Wah, aku tidak mau ikut, Ki. Aku ngeri, miris melihat orang bertarung. Wah,
Kalau begitu, nanti aku akan mengajak cucu kita, si Senik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti dan lawannya terus saling berkejaran dan saling bertarung. Akhirnya mereka sampai di benteng istana Majapahit. Jahanam! Kau bertengger di atas benteng istana. Akan lebih mudah membekukmu. Kau tidak bakal dapat lari atau menghindar dari sergapanku. Yap! Rakuti segera terbang melompat ke atas benteng dalam posisi berdiri tegak, tepat berhadapan dengan lawannya. Sementara sinar matahari pagi menyiram penuh kedamaian, namun dua hati orang yang bertengger di atas benteng istana itu tidak henti-hentinya berdegup kencang, ingin memuntahkan amarah mereka. Bagus. Sekarang kita dapat dengan jelas saling menatap wajah. Kau dapat melihat jati diriku tanpa diselimuti oleh kegelapan malam. Sinar matahari pagi yang menyirami kita berdua dapat membuka pelupuk matamu untuk mengenaliku. Oh, jadi kau adalah sang pendekar aneh. Benar. Akulah yang disebut-sebut selama ini sebagai pendekar aneh yang telah memenangkan sayembara. Jahanam! Pendekar busuk! Kau selalu mempermainkan aku. Kurang ajar! Apakah tidak ada ucapan yang lebih baik dari mulutmu? Kita sudah bertarung, tapi kenapa kau tidak bisa mengenaliku? Gunakan akal sehatmu, bukalah matamu, tajamkanlah pandanganmu, tembuslah kegelapan malam dengan sinar matamu. Kau sebagai pejabat kerajaan dan sebagai seorang pendekar, tapi omong kosong. Sebenarnya isi badan wadahmu kosong melompong, bagaikan kacang kopong. Apa? Hai pendekar aneh, kata-katamu keterlaluan. Aku tidak sudi lagi mendengar ocehan mulutmu. Awas! Iya! 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 Dia melompat dan lari. Hup! Ha! Rakuti kehilangan jejak. Pendekar aneh itu tiba-tiba saja lenyap di samping benteng istana Majapahit. Rakuti kesal sekali. Mendadak dia mendengar suara tawa lirih dan kepingan-kepingan uang kepeng menimbun kepalanya. Siapa yang berani menumpahkan kepingan-kepingan uang kepeng di kepalaku? Jahanam kau! Setan alas! Dia bertengger di dahan pohon kemuning. Hei! Jahanam! Kalau kau benar-benar seorang ksatria, turun kau! Di sinilah semuanya akan kita selesaikan.
Aku ingin menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Pertarungan kita tidak akan pernah berhenti sampai ada yang jatuh binasa. Dan pasti ada orang yang jatuh binasa itu adalah kau, pendekar aneh. Kau akan terjungkal, tak berkutik lagi, menjadi korban tombakku. Aku tidak takut, pendekar ingusan. Awas! Tombak ini akan kukirim untuk menghabisimu. Hup! Ya, hup, ya! Tunggu. Kau tak perlu dari jarak jauh sampai pada ketinggian pohon kemuning ini. Tapi hadapilah aku seperti yang telah kau lakukan dalam kegelapan malam. Iya! Sekarang kau dapat dengan tepat dan jelas membidikkan tombakmu ke tubuhku. Dengan pandangan jalang, Rakuti mengamuk dengan kalap, menerjang pendekar aneh. Namun pendekar aneh menghindar sambil mengejek. Sementara adegan itu menarik perhatian banyak orang. Mereka menyaksikan dari kejauhan, termasuk Ki Samprul dan cucunya bernama Senik. Kita sudah sampai di benteng istana, Ki. Sudahlah, Senik. Lihat pertarungan itu. Di mana, Ki? Tuh, di samping benteng. Tepatnya di dekat pohon kemuning itu. Loh, kenapa kau tertawa? Habis lucu. Lucu? Kenapa? Tuh, lihat, Ki. Iya. Yang satu menggunakan tombak, sedangkan lawannya menggunakan tangan kosong. Dan sekali-sekali menggunakan tongkat untuk menangkisnya. Dan cara menangkisnya itulah yang lucu, Ki. Tombak diarahkan tepat pada sasaran, tapi sasaran atau lawannya langsung terbang melompat, berada di belakang pembawa tombak. Nah, akhirnya tombak hanya mengenai udara kosong. Ya, tapi siapa tahu tombak akan mengenai lawannya dan lawannya binasa. Kalau itu terjadi, memang seru, Ki. Tapi lihat, Ki. Tombak malah dapat diredam, tidak bergerak sedikit pun. Sedangkan pemiliknya semakin nampak murka. Iya, tapi apa yang akan terjadi? Nah, lihat. Pemegang tombak sudah bisa menggerak-gerakan lagi. Wah, malah tambah hebat dan ganas serangannya. Kau lihat? Iya, Ki. Tapi lawannya seperti menganggap sebuah permainan. Menghindar sambil melompat-lompat, seperti aku bermain lompatan dengan kawan-kawan. Bisa saja kau, Senik. Pertarungan itu sungguh-sungguh. Nyawa yang menjadi taruhannya, Senik. Iya, aku tahu, Ki. Kalau aku nanti besar, aku juga ingin menjadi pendekar seperti mereka itu. Wah, iya. Loh, kenapa tiba-tiba mereka berhenti, Ki? Nampaknya si pembawa tombak sudah kecapaian, Senik. Ya. Kalau begitu, mari kita pulang. Oh, sebentar, Senik. Lihat, orang-orang juga belum ada yang pulang. Bahkan semakin banyak orang menyaksikan adegan pertarungan itu. Kenapa kau menghentikan serangan-seranganmu? Apakah kau sudah capek? Atau barangkali kau mulai takut? Aku tidak kenal apa itu capek, apalagi takut. Aku bukan pendekar picisan seperti kau. Kalau kau mengatakan aku sebagai pendekar picisan, kenapa kau tidak bisa menggoreskan tombakmu sekecil apapun?
Apakah kata-katamu ini tidak terbalik? Dan kenapa tiba-tiba kau menghentikan gempuranmu? Padahal aku selalu meladeni apa kemauanmu. Kau akan menompak dadaku. Dadaku ku berikan. Kau akan menompak kepalaku. Kepalaku ku pasangkan. Kau akan menombak tangan dan kakiku. Sudah kutempelkan pada mata ujung tombakmu. Lalu apa yang ingin kau perlukan lagi? Aku akan menghentikan detak jantungmu. Nyawamu akan melayang. Dan ragamu berkalang tanah. Aku tahu kau bermaksud membunuhku. Menghilangkan nyawaku dari ragaku. Toh, kesempatan itu sudah aku berikan. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Kurang ajar. Kau terlalu menghinaku. Pada saat ini, dan pada kesempatan beradu muka ini, aku tidak akan memberimu keleluasan bergerak. Apalagi memperpanjang umurmu. Pendekar aneh. Sebutlah nama-nama nenek moyangmu yang telah mendahulimu. Karena sebentar lagi, nyawamu akan segera lepas dari ragamu. Rakuti segera menggeram keras. Kemudian seluruh tubuhnya digoyang-goyangkan. Perlahan-lahan, kemudian semakin cepat. Kaki dan tangannya pun mengikuti gerak tubuhnya. Dia tak ubahnya bagaikan bumi yang digoncang gempa. Itulah pertanda bahwa Rakuti segera melancarkan pukulan Aji Segara Geni. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pendekar aneh, bersiaplah. Song-songlah ajalmu. Aji Segara Geni. Aji Segara Geni menggelegar dahsyat, menghantam pohon. Aji Segara Geni. Rakuti segera mengeluarkan Aji Segara Geni berikutnya. Namun kali ini yang menjadi sasaran adalah sebuah arca batu tak jauh dari dinding benteng. Arca batu hancur berkeping-keping. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu langsung lari tunggang langgang. Aji Segara Geni yang dilancarkan Rakuti tidak berhasil membinasakan pendekar aneh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah pendekar aneh dapat dibinasakan oleh Rakuti? Apakah Rakuti dapat bertemu dengan Rasmi yang sedang dalam perjalanan membawa 4 orang pilihannya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.